Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi ta'ala wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Tayyib, yang saya hormati pembina kita, pembina Yayasan Mutiara Insan Pak Susianto, ketua yayasan kita Pak Dwi, serta dewan guru, jamaah seluruhnya. Kemudian yang saya banggakan seluruh santriwan SMP dan SMA. Marilah kita sama-sama pada malam hari ini memuji Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, termasuk di dalamnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat sunnah. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah, di waktu yang mulia, yaitu malam hari, wal laili idza yaksa. Sampai mulianya malam hari, Allah pun bersumpah demi malam apabila dia telah datang, menunjukkan waktu malam adalah waktu yang mulia. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terkirimkan, tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Salah satu keutamaannya adalah barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, Allah akan kasih ganjaran seperti ganjaran haji yang mabrur. Barang siapa yang datang dari rumahnya menuju majelis ilmu, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk belajar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Apa itu pahalanya haji mabrur? La jazaa ilal jannah. Enggak ada balasan yang lebih baik untuk haji mabrur kecuali surga. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, dia seperti terlahir, seperti bayi yang terlahir, kembali bersih. Dalam hadis pun disebutkan, kaki kananmu ketika datang ke masjid akan menghapuskan dosa, kemudian kaki kirimu akan menaikkan pahala atau mengangkat derajat. Sungguh sangat mulia kedatangan antum ke masjid. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bimaji'ikum. Jazakumullahu khairan, terima kasih telah datang. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan bahas satu kitab karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ulama besar di kota Madinah, pengajar di Masjid Nabawi, termasuk gurunya Ustadz Firanda dan ustadz-ustadz yang lain di Indonesia. Masih ada beliau, dan beliau sering datang ke Indonesia, sering ngisi kerojak pun, kerojak ke Jogja juga pernah. Nah, ini salah satu karya beliau, ada banyak bukunya, ada Maqalat Ramadan, ada Asrun Yajri Sawabuha Ba'da Mamat. Ini yang akan kita kaji, buku tipis. Buku tipis mungkin sekitar berapa lembar? 30 lembar, mungkin 30 lembar. Sudah anak kirim PDF-nya ke antum. Silahkan dibuka. Seperti itu, kita akan bahas satu persatu. Di Madinah, ayah beliau ini namanya Abdul Muhsin, ulama hadis terbesar di kota Madinah. Kemudian Syekh Abdul Razak ini anak-anaknya, sama-sama ahli hadis.
Mungkin dilahirkan tahun 1960-an, 65, 66. Berapa sekarang umurnya? Kalau lahirnya 65. Berapa umur Syekh? Berapa Ustaz? Berapa umurnya? 61. Sekarang umurnya 61. Kalau antum melihat beliau masih muda seperti 40 tahun, 30 tahun. Padahal umurnya udah 61. Setiap hari ngisi di Masjid Nabawi ada kajiannya. Nah, buku kecil ini salah satu buku yang penting yang akan kita bahas, karena kehidupan kita ini bukan hanya satu kehidupan di dunia saja. Kehidupan kita ini 2 kali hidup. Bayi di kandungan hidup, lahir ke dunia hidup, nanti meninggal juga hidup. Jadi kita di kuburan itu nggak meninggal sebenarnya. Kita merasakan seperti orang lain rasakan. Kata Rasulullah, orang meninggal itu bisa menjawab salam. Makanya ketika antum melewati kuburan, assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat, itu karena mereka mendengarkan. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal. Katakanlah kalau itu adalah hidup. Mereka itu hidup. Jadi ketika arwah diambil, dibawa ke langit, si hamba yang meninggal di bumi ini ya dikafani, ya dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Pas selesai penguburan, orang lain sudah pulang semua, arwahnya, ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya. Dan itu akidah kita juga seperti itu, sama yang Nabi gambarkan. Kemudian di langit tadi ruhnya ditanya, siapa ruh yang baik ini? Kok harum sekali? Fulan bin Fulan. Semua malaikat memuji, penghuni langit memuji semuanya. Harum karena ruhnya harum. Kemudian dikembalikan ke dunia. Baru ditanya sama malaikat. Nah, kita akan salah satunya. Jadi kita butuh amalan yang masih mengalir meskipun kita berbaring di sana. Sesama arwah, arwahun mujannadah. Sesama arwah itu saling bertemu. Mungkin kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad ketika meninggal dunia. Mungkin bertemu dengan Umar, Utsman, Ali yang sudah 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu meninggal. Tapi harus level keimanannya baik, karena jundun mujannadah. Arwah itu akan selevel, berada di lingkungan masing-masing. Dia akan bertemu dengan sahabat, mungkin kita akan bertemu dengan mereka. Nah, mulai sekarang ini kita harus menyiapkan amal yang akan kita bawa ketika kita berbaring di situ. Jasad kita memang terbaring. Alhamdulillah, syukur kalau kita meninggalnya utuh. Banyak orang yang meninggalnya tidak utuh. Kakinya hilang, badannya tertembus. Tidak begitu lama kejadian kecelakaan juga pernah menimpa santri kami yang di Yogyakarta, Islamic Center Bin Bas. Pernah antum dengar? Ketika mau lomba hafalan Quran, pakai mobil elf diantar, kemudian oleng, nabraklah tembok sebelah kanan, kemudian kiri, besi yang di depan tuh menembus ke mobil elf itu. Meninggal 6 orang atau mungkin lebih, saya lupa. 2023, 2024. Seperti itu. Dan menembus kayu sebesar itu, mungkin ya segini, bukan besi ya, apa besi ya, yang ditolada itu tembus sampai ke belakang. Dan kita selalu mohon kepada Allah akan memaafkan kita dalam keadaan muslim dan utuh. Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan utuh, berdoa, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan utuh. Karena banyak orang yang dimakan ikan gak kembali, banyak orang yang terkena nuklir hancur lebur, kecelakaan hilang, maka kita minta yang utuh. Nanti kita dimandikan seperti itu. Saya pernah, santri kami pun yang kecelakaan balapan seperti itu, sore-sore izin ke Parangtritis, Yogyakarta. Kecelakaan motor, kepalanya duluan. Ya seperti itulah. Yang ngeri, memang ngeri. Kami ikat kepalanya pakai perban, sampai satu-satu diikat, kemudian dimandikan. Cukup disiram kepalanya karena nggak bisa diusap, hanya disiram.
Ngeri seperti itu. Dan kita ini lemah. Kita tuh lemah. Buah yang jatuh saja kita nggak bisa masang, saking lemahnya kita. Antum ambil anggur gitu, copot satu, jatuh, antum pasang lagi. Seumur hidup antum nggak akan bisa. Saking lemahnya kita, masang itu aja nggak bisa. Pakai lem Ustaz, nggak sesempurna ciptaan Allah. Nggak bisa kita. Hanya masang apa? Anggur yang sudah terjatuh aja nggak bisa. Lemah kita. Tergores sedikit berdarah. Kami berikan amanah ini kepada gunung, kepada bumi, kepada lautan. Mereka nolak semuanya, nggak mau ngasih, nggak mau diberi amanah. Fahamalnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Tapi manusia dengan senang hati, saya aja yang pegang, saya aja yang ambil amanah itu. Padahal dia lemah, kegores berdarah. Kasih gol truk meninggal. Ketimpa pulpen meninggal. Ketimpa setruk meninggal. Jadi manusia lemah. Nah, karena lemah itulah kita harus siap-siap. Semuanya kita sadar dari awal sampai akhir sana sadar. Kalau kita akan mati itu pasti sadar. Kalau antum dicubit sakit gitu pasti ya sadarlah kalau kita akan mati. Namun perlu amalan. Perlu amalan yang senantiasa ngalir. Yang di bumi ini penting, kita hidup 60 tahun ini sangat penting, menentukan akhirat kita yang selamanya. Jadi jangan sia-siakan yang 60 tahun ini. Jangan sampai catatan kita dari pagi bangun tidur sampai tidur itu kosong. Sholat duha X, tahiyatul masjid X juga, baca Quran X juga, cuman baca pas sholat aja. Akhirnya isinya nggak ada conteng. Yang nggak tahu ya catatan malaikat itu conteng atau X, saya nggak tahu juga. Cuman nyatet malaikat. Kalau antum nggak keberatan, antum catat hari ini ngapain juga boleh. Biar kita tahu hari ini lebih baik gak dari kemarin. Kemarin sholat duhanya 2 rakaat, alhamdulillah. Hari ini 2,5, nggak boleh itu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan sebagainya. Nggak boleh ganjil sholat duha. Sholat malamnya cuma 1 rakaat witir aja lewat. Padahal 1 rakaat, akhirnya catatan buku amal tadi kosong. Itu semuanya untuk kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk ibu kita, anak kita, buat kita. Syukur-syukur kita punya anak yang soleh, yang bisa mendoakan. Kalau enggak, enggak ada yang bisa nolong kita semuanya. Buku ini salah satu ada amalan, 10 amalan yang akan bisa mengalirkan pahala investasi kita di dunia. Setelah kita meninggal, amalan terputus, sudah semua paham kita. Enggak ada amalan yang bisa nembus ke alam sana kecuali amalan yang 10 ini. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan muqaddimah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala famin azimin ni'amillahi azza wa jalla. Kita langsung, pengarang kitab berkata, semoga Allah meridhoinya, famin azimin ni'amillah, di antara nikmat Allah yang terbesar, ala ibadihil mu'minin, kepada hambanya yang mukmin, an hayya lahum abwaban minal khair wal ihsan. Allah menyiapkan pintu-pintu kebaikan, yaqumu bihal abdu al muwafaqu fi hadhil hayah, yang bisa seorang hamba kerjakan ketika masih hidup di dunia. Yajri sawabuha alaihi ba'dal mamat, yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir meskipun setelah kematian. Fa inna ahlal kuburi fi kuburihim murtahanun, sesungguhnya penghuni kubur yang ada di kuburan sedang diuji, sedang tergadai, sedang terikat. Wa anil a'mali munqati'un, amalnya pun terputus, tubuhnya terikat, amalnya terputus. Wa ala ma qaddamu fi hayatihim muhasabun majziyun, dan seluruh perbuatannya di dunia harus dipertanggungjawabkan dan akan dibalas. Bainama hadzal muwafaqu fi qabrihi alhasanatu alaihi mutawaliyah, sementara seorang mukmin fi qabrihi, di dalam kuburnya, hasanatu alaihi mutawaliyah, kebaikannya bisa terus mengalir.
wal ujuru wal afdalu alaihi mutataliyah, dan pahalanya pun senantiasa dia dapatkan. Yantakilu min daril amal, memang sejatinya dia telah berpindah dari dunia menuju akhirat. Wala yanqati'u anhu sawabu, dan namun pahalanya tidak berhenti, tidak terputus. Fatasdadu darajatuhu, bertambahlah kemuliaannya. Tatamana hasanatuhu, berkembang, kebaikannya senantiasa berkembang. Tahu berkembang ya? Yang tadinya 2 jadi 4 namanya berkembang. Wa tatadha'afu ujuruhu wa huwa fi qabrihi, dan pahalanya berlipat ganda yang dia dapatkan sedangkan dia ada di kuburnya. Fama akramaha min hal, betapa baiknya kehidupan seorang mukmin yang seperti itu. Yang seperti apa tadi? Yang mendapatkan pahala tanpa putus. Wama ajmalahu wama atyabahu min mal, sungguh indah harta yang dia dapatkan lalu dia infakkan dahulu di dunia. Faqad soha anin nabi, sungguh telah datang hadis sahih dari nabi. Anna min a'malis salihah, sesungguhnya di antara amal-amal yang soleh, ma yajri sawabuha lil abdi fi qabrihi, yang pahalanya akan senantiasa dia dapatkan meskipun di dalam kuburnya, ba'da mamatihi, setelah kematiannya. Fa'an Anas, hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat ini namanya siapa? Anas bin Malik. Ketika Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah, umur Anas 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Jadi Anas ini penduduk asli kota Madinah. Apa disebutnya? Kalau dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Tapi kalau penduduk asli namanya ansor. Ansor itu penolong orang-orang yang hijrah. Nah, Anas ini penolong. Ibunya bernama Ummu Sulaim yang sudah antum ketahui, datang ke Nabi tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah. Wahai ya Rasulullah, saya nggak punya hadiah apa-apa. Saya punya putra. Saya hadiahkan putra ini untuk melayani Rasulullah. Akhirnya Anas dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu umur Anas berapa? 10 tahun. Kemudian sampai Rasulullah meninggal dunia, Anas tetap melayani Rasul. Kata Anas, selama 10 tahun saya ngabdi kepada Rasulullah. Saya nggak pernah dimarahi, nggak pernah disuruh, dan nggak pernah dikasih muka masam sama Nabi. Kata Anas radhiyallahu anhu. Anas meriwayatkan hadis ini yang penting ini karena beliau senantiasa bersama Nabi dari umur 10 tahun. Rasulullah meninggal, umur Anas berapa tadi jadinya? 20 tahun. Seorang anak bujang 20 tahun menghafal hadis seluruh Nabi, seluruh yang Nabi kerjakan, ucapkan, itu dilihat sama Anas ini, sama Anas bin Malik selama 10 tahun. Anas tidur di mana Ustaz? Apakah tidur bersama Rasul? Ya enggak, Anas tidur di Masjid Nabawi bersama sahabat Nabi yang lain, bersama Abu Hurairah, Salman, dan sahabat lain yang datang dari muhajirin tadi. Enggak tidur di rumah Nabi ya. Kemudian Anas yang mulia ini termasuk yang Rasulullah doakan, semoga Allah panjangkan umurnya, kata Rasulullah. Karena sudah ngabdi berapa tahun? 10 tahun. Akhirnya Anas pun menjadi sahabat Nabi yang terakhir kali meninggal dunia. Paling panjang umurnya mungkin sekitar 93 Hijriah beliau meninggal. Termasuk sahabat Nabi yang paling terakhir nomor 2. Nomor 1 siapa? Nomor 1 Abu Nufail Ammar. Abu Nufail Ammar itu tahun 100 Hijriah. Tabi'in yang mulia Abu Hanifah bertemu dengan Anas, bertemu dengan sahabat Nabi.
Abu Hanifah saat itu umurnya 13 tahun. Anak SMP kelas 1, kelas 2 bertemu dengan sahabat Nabi berusia hampir 100 tahun tadi Anas. Usianya 100 tahun. Kemudian meninggal tahun berapa tadi? 93 Hijriyah ya. Sahabat Nabi yang terakhir kali meninggal sama namanya? Abu Tufail, Tiflun Tufail Amr, kalau tidak salah, yang meninggal tahun 100 Hijriyah. Kalau Anas tahun 93 Hijriyah. Bersama Nabi sampai Rasulullah meninggal, melaporkan hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat wasiat, mendapat sabda Rasulullah, sab'un yajri sawabuha, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi. Ada 7 amalan, ada 7 perbuatan, yajri lil abdi, mengalir pahalanya untuk seorang hamba, min ba'di mautihi, setelah dia meninggal dunia. Kemudian menyebutkan salah satunya, wa huwa fi qabrihi, sementara dia berada di kuburannya. Man 'allama ilman, yang pertama kali disebutkan apa? Man 'allama ilman. Man ismun mausul, mencakup seluruh orang. Siapapun yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Laki-laki boleh, perempuan boleh, anak kecil boleh, orang dewasa, orang tua boleh, semuanya boleh. Man, isim mausul yang mencakup seluruhnya. Allama ilman, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Memang artinya ilmu agama, namun tidak dibatasi ilmu agama saja. Andaikan Thomas Edison, penemu lampu ini muslim, mungkin pahalanya akan didapatkan. Intinya yang mengajarkan ilmu. Orang kafir ini pandai kali dalam segala hal. Dalam Al-Quran disebutkan, wahum ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Orang kafir itu sangat mengetahui dunia ini dengan detail. Dengan detail mereka mengetahui, orang-orang kafir itu. Kita tidak tahu seperti ini. Kita nggak tahu kalau di udara ini ada airnya. Di luar sana orang bisa minum dari udara. Akhirnya ditemukanlah AC. Air yang netes itu air dari udara. Kita tidak tahu beli minum es, kita kasih es gitu, tapi bocor gitu. Jadi ya bocor. Pertanyaannya, air yang di dalam ini berkurang nggak ketika bocor itu, netes itu? Anak SMP, jangan, yang besar-besar jangan. Anak SMP, kita air kasih es, akhirnya di sini basah, netes. Apakah air yang di dalam berkurang? Tidak, benar. Berangkat tes. Lalu air itu dari mana? Cikal bakal penemunya AC seperti itu. Udara yang didinginkan, maka menjadilah cair. Jadi nggak mengurangi air di dalam, namun air itu berasal dari udara. Udara panas di sini bertemu dengan udara dingin, akhirnya mencair. Seperti itu. Ini mereka mengetahui ilmu yang seperti ini sangat detail. Mereka bisa ke bulan detail. Bulan akan datang ke sini, dihadang dari sini, akhirnya pas ketemu. Kalau meleset 1 detik ya nggak pas. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui dengan detail kehidupan dunia. Ilmu mereka sangat detail. Wa hum anil akhirati ghafilun. Tapi untuk kehidupan akhirat mereka lalai, mereka nggak peduli. Mau sholat silahkan, ya mau enggak silahkan. Lakum dinukum wali yadin. Bagi mereka agama mereka dan bagi kita agama kita. Nah, kalau di hadis ini dikatakan allama ilman, mengajarkan ilmu, maka artinya ilmu yang bermanfaat. Ilmu dunia masuk, ilmu akhirat masuk. Namun lebih utama ilmu akhirat yang diajarkan oleh guru-guru, oleh ustadz kemarin yang dari Darul Rasid, mudir Darul Rasid kesini, ada satu ilmu yang disampaikan penting kali. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bukan hanya yang paling baik di antara kalian yang belajar Quran,
sama mengamalkan aja. Bukan hanya itu, beliau menjelaskan apa kemarin itu yang paling penting kali, pekerjaan yang paling mulia itu mengajar Quran. Ini pekerjaan. Jadi jangan sampai kamu kerja apa hanya TPA apa. Ya memang gaji kita nggak seberapa, tapi itu yang paling mulia kata Nabi. Khairukum, amalan terbaik, perbuatan terbaik itu ngajari Quran. Seorang ibu, seorang ayah cukup ajari anaknya, gak usah lebar-lebar. Dunia ini memang luas, nggak semuanya kita ambil. Cukup ajarkan anak. Nanti lahirlah anak-anak kita, cucu-cucu kita itu yang pintar-pintar, ya pahalanya tetap kita dapatkan. Jangan malah KB, jangan malah membatasi anaknya 1, 2, gitu. Banyak-banyak nggak apa-apa. Nabi akan berbangga-bangga dengan seseorang yang anaknya banyak, dan Nabi akan sebut-sebut di hadapan umat lain. Nggak apa-apa anaknya banyak, 5, 6, 7 gitu. Yang banyak, jangan takut karena anak 5 saya Ustaz nggak bisa umroh, karena anak saya 6 Ustaz saya nggak bisa haji, habis buat bayari anak. Wallahi ya, antum bayari anak itu pahalanya lebih besar dari haji. Antum haji itu buat sendiri. Kalau anak ini udah kayak LMM itu banyak pahalanya, nggak terhitung. Ngasih istri juga nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah perhitungan, kasih semuanya. Istri ini orang lain, anak orang kita, istri orang lain. Maka hidup kita yang 60 tahun tuh manfaat dari orang-orang lain ini kita kasih aja. Ustadz kita kasih, kita sumbang, ustadz kita sumbang, anak kita sumbang, ini kita sumbang, istri kita sumbang. Dari orang-orang ini yang kita sumbang, yang kita sedekahi, istri paling banyak pahalanya, sumber pahala. Jadi gak usah repot-repot kita nyari anak yatim di mana, ya kok nggak ada anak yatim. Ustadz yatim di mana, ya kok nggak ada ustadz yatim. Mau saya sumbang ini. Istri aja yang sumbang, seneng kan dia semuanya kasih. Karena nanti antum masuk surga sama istri, bukan sama tetangga, bukan sama anak pula. Antum wa azwajukum tuhbarun. Nah gitu. Jadi antum akan masuk surga bersama istri antum, bukan bersama anak. Anak ya akan masuk surga bersama istrinya. Bapak kita ya bersama ibu kita. Gitu. Jadi sedekah itu sampai luber-luber kasih semuanya ke istri, gak usah dibatasi. Ke orang lain baik kali sama orang lain, wah sumbang. Orang lain istrinya dibatasin cuma 10 juta per bulan, cuma. Memang orang kaya berarti. Dibatasin seperti itu, kasih semuanya. Itu ya, jadi umur 63 tahun ini kita harus tahu yang prioritas. Kalau kita mau kerjakan semuanya gak akan selesai. Kita harus pilih-pilih amal tuh, pilih-pilih boleh. Mana yang paling besar? Atau waktu 35 menit misalnya. Datang subuh 35 menit. Prioritas. Tahiyatul masjid, qobliyah, wudu atau apa? Jangan semuanya borong. Satu aja untuk amalnya. Saya akan sholat yang pahalanya lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha. Yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisanya. Sholat 2 rakaat. Akhirnya antum assalamualaikum komat. Itu udah mencukupi. Daripada tahiyatul masjid ini buru-buru, hanya baca Al-Fatihah, sholat lagi, akhirnya nggak utama. Udah sholat itu 2 rakaat aja, tapi yang khusyuk, yang pakem, dihayati. Nggak apa-apa bacanya kulhu, nggak apa-apa, Al-Kausar juga nggak apa-apa, Al-Fatihah saja juga nggak apa-apa, tapi dihayati. Ketika antum begini tuh dihayati, apakah saya sesuai dengan Nabi atau enggak? Nabi itu ngene kok ngene. Nah gitu loh. Naruhnya di sini apa di sini. Ustadz kan Nabi imam, Ustadz beda sama kita sebagai makmum. Antum pinter juga. Ya berarti sahabat yang kita cari. Nabi itu sholatnya sampai sini-sini, antum tahu. Sholatnya sampai mimbar. Tahu antum? Rukuknya di mimbar. Pas sujud turun lagi ke bawah. Setelah selesai itu baru sahabat nanya, wahai Rasul, apa yang kau lakukan ini boleh? Saya ngajari kalian bagaimana sholat. Maka Rasul yang bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu sholatlah seperti Rasulullah sholat, seperti kalian melihat aku sholat tadi. Maka jelas sekali di Imam Tirmidzi itu hadisnya. Yo antara gini, kalau Nabi Muhammad sholat sendirian baru gini, sholat sendirian gini ya. Tapi kalau lagi berjamaah Nabi seperti itu.
Dan sahabat tuh lihat semuanya di belakang beliau, di sini, di belakang beliau. Gitu ya. Jadi hayati dalam 24 jam amal kita ini, kita harus bayangkan apakah sesuai Nabi atau enggak ya. Jangan-jangan kalau enggak sesuai Nabi kita ngarang gitu. Gitu. Ketika antum ruku, kemana lihatnya? Awal ruku palanya nongol gini. Akhirnya Nabi dikatakan, Nabi itu kalau ruku lurus, palanya pun kalau gitu jendol. Berarti lurus. Nabi itu yang dilihat bukan tempat sujud lagi, ke bawah lagi, mungkin jempol Nabi atau mungkin bawah. Maka bayangkan amalan yang kita kerjakan ini sesuai dengan Nabi atau enggak. Kalau enggak sesuai itu rawan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawan tertolak, rawan enggak dikasih pahala. Karena amalnya berbeda dengan yang Rasul katakan. Agama Islam ini turun dari langit, ada yang bawa, Jibril bawa kasih ke Nabi Muhammad, bukan ngasih ke kita. Maka aturannya harus sama persis sama yang Nabi bikin. Nabi Muhammad sholatnya khusyuk kali sampai mepet. Antum tahu sholatnya di mana? Segini nih, ini tembok segini. Kalau ada kambing lewat langsung mepet gitu. Biar kambing gak lewat, gak kita jauh. Sini sutroh. Nah, akhirnya anak-anak lewat biasa nggak dicegah. Memang boleh, tapi kalau bisa mendekatlah. Shollu ilal sutroh, sholatlah kalian menghadap sutroh, mendekat. Seperti itu. Jadi dalam beragama usahakan terbayang Nabi melakukan nggak ini. Kalau nggak, bayangkan kias. Antum naik motor ngebayang Nabi kan nggak naik motor. Kias, Nabi naik kendaraan kok. Nabi naik bigol, naik kuda. Nabi kaki kanan apa kaki kiri masuknya Ustaz? Ya kalau antum sopir ya kaki kiri. Kalau antum penumpang ya kaki kanan. Ya itu insya Allah antum bisa pahami yang seperti itu. Dan 24 jam ini nggak sebentar, lama. Kalau nanti kita ditanya per detik, wah ini nggak sesuai sunnah Nabi, X, mubazir amal kita. Udah sholat panjang-panjang, bacaannya beda, gerakannya beda, suka-suka, gitu. Tertolak akhirnya. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu agama, termasuk ustadz di situ, dan perlu ustadz ketahui, ustazah gitu ya. Jangan minder ngajar ilmu itu, jangan minder. Dari pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, Sabtu, Ahad masih ngajar, itu amal kita itu. Jadi jangan ngeluh saya ngajar full tapi itunya nggak full gitu. Ya jangan ngeluh itu. Kalau nggak hanya mencari dunia, nggak di sini lah. Jangan mencari dunia di pendidikan. Nah, Jakarta. Seperti itu ya. Jadi bayangkan semuanya, kita bayangkan harus sesuai dengan tuntunan Rasul, harus sesuai dengan panduan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, man 'allama ilman, sudah ditulis. Hadis yang paling afdal mengenai ini adalah tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik, pekerjaan yang paling baik adalah mengajar Quran dan mengamalkan, wa 'allamahu, belajar Quran dan mengajari Quran. Belajar dulu Quran, baru ngamalkan Quran, baru ngajari ke orang lain. Alhamdulillah di pondok kita ini program Quran saya tekankan. Program kita ini setahun hafiz 30 juz. Insyaallah sudah ada bibit-bibit yang tercapai, kurang lebih 11 anak atau mungkin 11 anak ya yang saya pastikan akan selesai kurang dari setahun. Nanti pas Ramadan kita akan tilawah 30 juz satu hari. Bapak-bapak mau ikut boleh. Tilawah 30 juz satu hari. Kemungkinan kalau bisa mungkin, nah itu yang kami inginkan. Sebelum Ramadan lah, insya Allah Ramadan itu terakhir kita akan penilaian. Nanti siapa tahu memang ada yang bisa hafiz Quran. Ramadan berapa bulan lagi Ramadan? 8 bulan ya, kurang lagi 8 bulan.
Nah, 8 bulan. 8 bulan itu kira-kira ada 7 atau 8 anak yang akan hafiz. Man 'allama ilman, ilmu terbaik adalah kalamullah. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah. Apa artinya itu? Sesungguhnya ucapan terbaik, perkataan terbaik adalah kalamullah. Kalamullah itu apa? Al-Qur'an. Ya Taurat, ya Injil, kalamullah semuanya. Cuman Al-Qur'an, Taurat dan Injil semuanya sudah melebur ke Quran. Ketika antum hafal Quran berarti sudah hafal mereka semuanya. Sudah menyatu. Hukum-hukumnya pun sama. Kemudian fa inna asaqal hadisikal wa khairul huda huda nabiyuna Muhammad, dan petunjuk terbaik, tuntunan terbaik itu hanya petunjuknya Nabi Muhammad. Yang praktis, tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat, hanya petunjuk Nabi Muhammad. Penunjuk jalan pun ke Jakarta gitu, Jakarta 1000 km misalnya Jakarta. Hanya tulisan aja. Tapi yang pasti petunjuk itu harus mudah dipahami. Jakarta di sini beli kanan kiri kanan, nggak ada petunjuk, nggak ada yang seperti itu. Lurus, belok, udah 2 aja. Itu yang Nabi katakan tadi. Wa khairul huda huda nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad. Seperti tanda seperti itu. Ke arah Jakarta hanya tulisan, panah dan tulisan. Semua orang faham. Semua orang faham. Itulah agama ini. Man 'allama ilman, berikutnya au jaro nahron, atau seseorang yang mengalirkan air. Pipanisasi. Apa? Sungaisasi? Oh, enggak ada ya. Pipanisasi biasanya ada kata-kata seperti itu. Orang-orang yang mengalirkan air, bisa mengalirkan sungai. Sungainya mampet, dibersihkan, didalamkan, bisa, itu pahalanya paling besar. Atau dibuat pipa gratis, atau jaram au karo nahron, atau membuat air, membuat jalan air sehingga orang-orang bisa memanfaatkan, bisa membuat tanaman lewat air ini, maka pahalanya nggak akan terputus. Au hafara bi'ron, atau membuat sumur lalu diwakafkan. Sumur, maka pipanya, mesinnya, kabelnya itu semuanya. Misalnya ada pengumuman wakaf, dibutuhkan pondok pesantren sumur, biaya 10 juta. Antum nyumbang 100.000, itu insya Allah sama pahalanya dengan yang mereka yang 10 juta nyumbang. Sama-sama nyumbang. Yang 10 juta itu karena kemampuan dia 10 juta. 100.000 ini udah hampir 95% dari kekayaan dia. Ya sudah, itu yang dia mampu. Udah mau 100% dari kekayaannya. Jadi bukan yang nyumbang seluruhnya, bahkan sebagian kecil pun dihitung semuanya. Au hafara bi'ron, yang membuat sumur lalu diwakafkan. Airnya tadi diminum sama orang-orang, diminum ya airnya. Apa yang terjadi? Dia bertenaga untuk sholat, untuk ibadah. Bisa jadi air yang dia minum ini membuat daging, membuat darah. Maka selama sumbangan antum ada di tubuh orang itu, berpahala terus. Dan sampai kapanpun dimanfaatkan sumur itu lama. Kalau dahulu sumur itu memang dikeduk, kalau sekarang dibor. Untuk membelinya kita butuh tempat, butuh biaya lagi. Berikutnya au gharasan nahlan, atau menanam pohon yang bisa dimanfaatkan orang lain. Nanam pohon, nahlan itu kurma ya. Bahasanya Nabi, atau orang yang menanam kurma. Kurma itu kalau kita tanam sekarang mungkin tumbuhnya sekitar 30 tahun lagi berbuahnya. Jadi orang yang nanam kurma itu nggak mungkin makan kurma yang dia tanam, karena lama. Kalau sawit mungkin 5 tahun 10 tahun berbuah ya. Tapi kalau kurma enggak. Maka Nabi katakan au gharasa nahlan, atau orang yang menanam pohon kurma. Karena kurma ini nanti dipanen, lalu anak cucunya akan memanfaatkan, atau orang lain. Tapi justru kita kadang-kadang aneh, nanam mangga, diambil orang, marah. Itu padahal sedekah. Malah bila perlu jadilah seperti pohon
yang berbuah, yang kau lempari namun dia melemparimu dengan buah. Jadi seperti itu. Kaifa nu'adzin la jaa waktu lil adzan al-isya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Kita lanjutkan lagi. Au hafara bi'ran au warasa nahlan au bana masjidan, atau berikutnya adalah membangun masjid. Membangun masjid ini pahalanya man bana masjidan banahullahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan rumah di surga. Meskipun masjidnya hanya musola, lebih kecil dari itu pun boleh. Yang penting arti masjid itu dikata sajadayas judu masjidan, tempat untuk bersujud. Sajadayas judu sujudan, sajidun masjidun ujudat lanjut masjidun. Itu semuanya aubana masjidan, membangun masjid tadi. Tidak seluruhnya. Andaikan masjid itu butuh 1 miliar, atau menyumbang cuma 100 ribu, insya Allah yang 100 ribu itu akan engkau dapatkan di akhirat sana. Jika ada orang yang menyumbang dengan niat riya, apakah mendapatkan pahala? Pernah kita bahas. Seseorang menyumbang masjid tapi niatnya riya 100 juta, maka berkata ulama tidak mendapatkan pahala, kecuali dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, insya Allah akan Allah kembalikan pahalanya. Sebagaimana orang kafir pun kalau berbuat baik, mereka gak akan mendapatkan pahala, kecuali dia masuk Islam, maka perbuatan baiknya tadi Allah tulis. Begitupun dengan orang Islam yang riya ketika sedekah. Riya ketika sedekah, dia saat itu gak mendapatkan pahala sampai dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, insya Allah dia akan tulis pahala yang seharusnya dia dapatkan. Karena taubat itu menutup seluruh dosa, maka pahalanya pun dikembalikan. Insya Allah itu pendapat yang insya Allah yang benar. Gitu ya. Aubana masjidan, barang siapa yang membangun masjid meskipun kecil, Allah akan bangunkan rumah di surga. Bisa jadi lebih baik daripada yang kita bangun di dunia. Bisa jadi berlipat ganda. Bahkan ada cerita seorang sahabat Nabi ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW, orang yang terakhir kali masuk surga apa? Mendapatkan 10 dunia yang kita huni ini besarnya. Jadi tempat dia di surga itu 10 bumi, setara dengan 10 bumi. Bumi kita ini luas 12.000 km diameternya. Itu luas. Kita pun dari ujung ke ujung belum kayaknya. Belum ya. Keluar Tubaba udah ya. Keluar Jawa belum. Tubaba, Lampung, Sumsel, Sumatera, Jawa itu baru sekitar 1000 km. Sedangkan luas bumi ini berdiameter hampir 12.000 km kalau dia dianggap bola. Nah, Allah akan kasih 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan antum dan istri antum tok berdua itu di surga. Rumah sebesar itu, mewah-mewah itu. Barang siapa yang membangun masjid, bisa nyumbang pintunya saja, nyumbang semennya saja. Tapi ada orang 2026 berkeyakinan, Ustadz, kalau saya sumbang masjid ke kota amal, terus uang saya tuh belum digunakan Ustadz, apakah saya dapat pahala? Ada ibu-ibu yang nanya. Karena kita nyumbangnya ini ke Allah, bukan ke masjid, maka Allah sudah kasih pahala. Meskipun uang itu belum dibelikan semen. Mungkin sumbangan kita 100.000 gitu, nggak dilirik sama DKM-nya. Wah, DKM ini memang parah. Misalnya gitu ya. Nah, uang itu akhirnya setahun 2 tahun masih di situ, nggak dimanfaatkan untuk beli semen. Pertanyaannya tadi, apakah kita mendapatkan pahala pembangunan masjid? Iya, jawabannya iya. Jadi nggak harus antum melihat dengan mata gini,
Uang antum dipakai beli semen, beli keramik, beli opones pasir, nggak harus. Antum sudah niat apa mau? Niat sedekah itu Allah udah kasih pahala tanpa batas. Tadi seperti itu. Jadi jangan ada keyakinan kalau kita infak uang kita belum dipakai, jadi belum berpahala. Oh, keyakinan apa itu? Ngawur. Nggak gitu ya. Jadi semua yang sudah kita infakkan, orang lain manfaatkan atau belum, berpahala. Karena infaknya kita ini ke Allah, bukan ke manusia. Infaknya kita ini ke Allah, bukan ke masjid. Maka ketika infak antum diminta niat yang benar. Kalau infaknya ke masjid, ngapain kita pakai niat-niat? Malah nggak boleh kita infak ke orang niatnya. Ya Allah, dengan uang ini masukkan saya ke surga. Parkiran juga gitu, lagi di Alfa di Indo gitu ya, enggak. Antum ngasih 2.000, 4.000, 5.000, minta surga. Ya Rabb, as'alukal jannah bihadhihi fulus, bihadzal fulus. Boleh aja. Ya Allah, selamatkan hamba karena sudah sedekah ini. Enggak apa-apa. Jangan diem aja. Nih Mas, habis itu merengut, malah kurang pahalanya. Udah kasih 2.000, antum berdoa, ya Allah minta surga. Dengan 2.000 minta surga itu boleh. Gitu ya. Kemudian awarasa mushafan, atau dia memberikan mushaf, mencetak mushaf, membeli mushaf, atau menulis mushaf kemudian dibagi-bagi ke santri, ke orang lain yang membutuhkan. Sekarang harga mushaf murah kali, mungkin 50.000, 70.000 dapat. Tapi pertanyaan sekarang, saking banyaknya mushaf nggak dibaca. Maka kalau ada iklan, kalau ada sumbangan-sumbangan dibutuhkan mushaf, itu langsung turun tangan. Dan di tempat kita, mushafnya sampai nggak kepakai. Bukan sayangnya aja. Sudah dapat pahala Ustaz? Iya, sudah dapat pahala. Memang sudah dapat pahala. Tapi kalau dia nggak terpakai kan sayang. Di tempat lain itu ada yang masih butuh mushaf, tapi pengumumannya nggak sampai ke kita. Gitu ya. Awarasa mushafan, atau dia mewariskan mushaf yang dihafal oleh anak-anak, oleh adik-adik. Bukan hanya sekedar mushaf yang mungkin yang dibaca ilmu tajwidnya, gitu, semuanya. Au taraka waladan, atau dia meninggalkan seorang anak, meninggalkan seorang anak, yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang senantiasa berdoa untuk ayah ibunya ketika mereka meninggal dunia. Di hadis lain waladan sholihan, di sini waladan saja. Kenapa dipisahkan anak soleh dengan anak yang tidak soleh? Bukankah anak yang tidak soleh juga termasuk anak? Iya. Namun ketika anak itu soleh, kemungkinan mendoakan bapak ibunya lebih besar daripada anak yang tidak soleh. Mungkin bisa jadi sehari 5 kali, 6 kali, 7 kali mendoakan ibunya. Ya Rabb, as'alukal maghfirah li ummi wa abi. Mungkin seperti itu. Tapi anak yang tidak soleh, tidak paham dia. Berdoa pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, ampuni dosa bapak ibu saya. Bisa cukup seperti itu. Tapi kalau anaknya soleh, antum mungkin akan mendapatkan doa setiap hari 10 kali. Rabbighfirli wa li walidayya. Ringan kali di lisan, tapi kenapa enggak diucapkan? Imam Ahmad bin Hambal itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu nambah Rabbighfirli wa li walidayya wa li Imam Syafi'i. Ditambah Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wa li walidayya, dan bapak ibuku dan guruku Imam Syafi'i. Enggak nambah, ini subhana rabbiyal a'la sekali aja. Soalnya kalau baca 3 kali nanti Allahu Akbar. Bacanya sekali. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Bid'ah dong Ustaz, enggak dicontohkan Nabi, bukan semuanya bid'ah. Kalau sampai Imam Ahmad enggak baca subhana rabbiyal a'la, iya benar. Sujud tiba-tiba doanya apa? Rabbighfirli wal Imam Syafi'i. Nah, itu baru. Karena memang kita boleh ketika sujud membaca doa toh. Syaratnya apa? Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru engkau berdoa yang lain. Berdoa. Dan doa itu gak hanya begini ya, antum sujud itu ya doa, begini ya doa, begini ya doa, begini ya doa, banyak macamnya doa. Antum diam pun bisa berdoa tanpa angkat tangan. Hati, hadirkan hati ketika berdoa. Puji Allah dulu. Yaitu puji Allah subhana rabbiyal a'la. Ya Rabb, engkau maha tinggi dari segalanya.
Langsung minta Rabbi firli wali walidayya. Cukup itulah, enggak usah. Wali Ustadz Masruri boleh tambahin. Wali Ustadz Masruri jangan lupa ya. Didoakan. Tapi kalau berat antum doa Rabbi firli wali walidayya, dua aja. Dua saja. Jangan sampai enggak, itu ringan kali. Ustaz setelahnya boleh, antum mau berhenti sampai situ boleh. Awwala dan solihan, atau meninggalkan seorang anak yang soleh, yang senantiasa berdoa istighfar untuk orang tuanya. Orang-orang yang di kuburan itu sedang membutuhkan istighfar. Maka jangan pelit, katakan Rabbi firli walil muslimin wal muslimat. Dengar Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat kapan? Seminggu sekali pas Jumat. Kenapa enggak antum baca sendiri? Rabbi gfirli wali walidayya walil muslimin wal muslimat. Tambahkan. Kita masih bisa beramal dan amal kita bisa ke orang-orang, Masya Allah. Yang mereka yang sudah terbaring itu, yang di bawah tanah, mereka berharap kita mendoakan mereka. Gak usah banyak-banyak doanya. Rabbi gfirli walil muslimin wal muslimat. Rabbi gfirli wali walidayya walil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat, gak apa-apa tambahin. Bahkan ada ulama yang berdoa, ya Rabb, ampuni dosa orang yang telah melihatku. Ada Rabbi gfirli waliman ro'ani. Ya Rabb, ampuni dosaku dan orang yang pernah melihatku. Dia berdoa. Abu Hurairah doanya yang antum kenal apa? Abu Hurairah punya doa, barang siapa yang mendoakanku dan ibuku, aku akan doakan dia masuk surga. Itu di hadis. Barang siapa yang mendoakanku ampunan, saya akan doakan dia masuk surga. Abu Hurairah sudah meninggal dunia, tapi pernah bilang seperti itu ketika masih hidup ke murid-muridnya. Karena istighfar ini penting. Istighfar ini penting. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsiran, kata Nabi. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan tulisan astagfirullah itu di buku catatan tadi. Paling banyak itu paling tuba, paling beruntung. Nabi pun kalau duduk-duduk sama sahabat itu selalu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Gak punya dosa. Nabi maksum, gak punya dosa, tapi istighfarnya terus-terusan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau dihitung 70 sampai 100 kali istighfar setiap hari. Jadi sahabat melihat Nabi geremengnya itu istighfar, geremengnya Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ustaz kan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana yang lebih utama, istighfar atau la ilaha illallah? Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, jika memang baju itu kotor, lebih baik dicuci. Namun jika baju itu bersih, gunakan parfum. Gunakan parfum. Istighfar itu seperti deterjen yang membersihkan baju. Sedangkan la ilaha illallah itu adalah parfumnya. Masih dibutuhkan istighfar. Istighfar yang paling baik. Nabi Muhammad tanpa dosa, bahkan telah diampuni dosa yang akan datang sama yang telah berlalu, yang akan datang diampuni semuanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak kali istighfar. Itu geremengnya sahabat gitu. Saya melihat Rasul itu geremengnya istighfar. Geremengnya. Kaget, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kalau sampai kita latahnya istighfar. Sampai latahnya istighfar itu baru orang itu istighfarnya banyak berarti. Antum dikagetin istri, doa gitu. Astagfirullah gitu. Tapi kalau langsung ngini tangannya berarti udah terbiasa mukul. Sampai apa? Sampai perbuatan tidak sadarnya istighfar. Kemarin pas kita belajar jenazah, seseorang itu ketika mau dicabut ruhnya akan dihadapkan sama yang pernah dia takuti di dunia. Mungkin dia takut dengan tikus, akan melihat tikus besar sampai dia gak bisa bergerak. Mungkin dia takut dengan ulat, akan melihat ular besar yang mungkin dia tidak akan bisa bergerak sampai nyawa itu dicabut. Nyawa orang mukmin seperti madu yang keluar dari botol, turun gitu, seperti minyak itu, lembut sekali. Nyawanya seperti itu ketika dicabut. Dan semoga kita termasuk mereka-mereka yang Allah cabut dengan lembut. Amin ya rabbal alamin.
Ini hadis umumnya, belum kita jelaskan satu persatu, insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Ada 10 amalan, ini baru 7, masih kurang 3, masih kurang banyak lagi. Kita akan selesaikan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sekarang sudah larut. Hadza ma aqulu lakum, ini yang bisa saya sampaikan kepada antum semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka